Gimana cara membentengi tubuh kita itu dengan proteksi yang cukup baik sehingga apabila kita terpapar oleh virus, maka virus tersebut tidak sampai membuat kita sakit. Yang pertama tentunya jangan lupakan perihal 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena ketika kita di lingkungan yang udaranya sudah tercemar dengan virus, kita tidak bisa menutup mata bahwa virus itu pasti ada di mana. Jadi tinggal bagaimana membentengi diri kita masing-masing. Dari 5M tadi ditambah lagi dengan pilar 4 pilar menjaga imunitas tubuh. Yang pertama adalah dengan nutrisi yang bagus. Nutrisi penting banget. We are what we eat gitu. Jadi apa yang kita makan akan membuat diri kita sehat. Tapi kalau makanannya tidak sehat, maka akan membuat diri kita mudah sakit. Sangat banyak penelitian yang yang membuat membandingkan orang yang dengan nutrisi yang baik lebih bagus imunnya dibandingkan dengan nutrisi yang buruk. Itu pilar pertama yaitu nutrisi. Pilar kedua adalah menjaga kesehatan dengan cara olahraga atau exercise gitu. Jadi olahraga yang rutin, nggak mager. Olahraganya pun yang bisa dilakukan itu banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Bisa dengan bantuan YouTube gitu, olahraga yang home workout. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara manajemen stres. Gitu. Jangan sampai stres menghadapi pandemi ini. Kalau ada berita-berita yang toksik ataupun grup-grup yang toksik, banyak berita meninggal, itu mungkin kita hadapi dengan cara yang lebih baik gitu, manajemen stresnya. Kemudian yang keempat adalah istirahat yang cukup. Biasanya nih Mbak Rita yang mengalami sakit yang lebih berat itu biasanya dia dalam kondisi yang sedang tidak cukup istirahat, kelelahan, gitu. Kita akan bahas kembali ke yang masalah nutrisi ya. Nanti masing-masing dari 4 pilar itu ada hal-hal yang bisa dicatat oleh para pendengar. Yang pertama mengenai nutrisi nih Mbak Rita. Nutrisi itu meliputi makronutrien dan mikronutrien. Jadi makronutrien itu apa? Jadi yang kayak karbohidrat, protein, serat itu dan lemak itu perlu kita cukupi. Kemudian mikronutrien adalah hal-hal yang seperti vitamin dan mineral. Mungkin nggak akan banyak waktunya untuk membahas semuanya, tapi yang paling penting, mungkin yang belum didengar oleh para penonton di sini, Moms and Dad, bahwa vitamin yang sudah banyak didukung oleh literatur, ataupun mineral yang sudah banyak didukung oleh literatur adalah vitamin D3, vitamin C, dan zinc. Mungkin banyak hal yang lain, tapi kalau kita pegang 3 itu insya Allah penelitiannya banyak sekali. Saya akan coba kupas mengenai vitamin D3 dan kurang lebih sama tentang zinc dan vitamin D3. Jadi D3 sama zinc itu sangat berperan untuk imun sistem yang adaptif, yaitu limfosit. Jadi benar-benar yang berhubungan dengan virus. Jadi kalau penelitian sudah banyak saya kumpulkan, nggak akan cukup saya bahas di sini, bahwa dengan kelompok yang defisiensi atau kekurangan zinc dan vitamin D3, itu angka terkena penyakit COVID yang menjadi berat itu sampai menimbulkan kematian itu cukup besar. Mungkin nanti akan saya kasih datanya di Instagram saya ya. Mungkin akan saya post mengenai ada suatu kurva atau diagram pie yang satu kelompok itu kekurangan vitamin D3 dan yang satu kelompok itu vitamin D3-nya cukup. Vitamin D3 yang cukup ini angka asimptomatik atau OTG-nya tuh banyak, sedangkan yang gejala beratnya itu sangat sedikit. Dibandingkan dengan kelompok yang satu lagi yang defisiensi vitamin D3, dia angka masuk ICU dan kritisnya itu sangat tinggi. Begitu juga penelitian yang membahas tentang defisiensi zinc. Oke, untuk zinc ini saat ini masih cukup murah dan mudah didapatkan ya. Tapi untuk vitamin D3 ini saat ini
sangat ya second wave ini bikin harganya jadi naik. Tapi itu kalau bisa tetap dikonsumsi. Yang utama adalah tentunya dari makanan dan sumber alaminya. Kalau vitamin D3 dari mana sih? Dari matahari ya, berjemur. Kemudian dan vitamin D3 itu hanya bisa larut dalam lemak. Jadi kalau kita cuma minum vitamin D3 tapi misalkan tidak minum virgin coconut oil ataupun tidak dibarengi dengan lemak, mungkin tidak bisa terserap karena kita ingat bahwa vitamin A, D, E, K itu adalah vitamin yang hanya larut dalam lemak. Itu. Kemudian selain matahari dari makanan-makanan bisa di daging, telur, dan sayur-sayuran. Kemudian untuk zinc. Zinc ini banyak terutama yang bagus penyerapannya sebenarnya di protein. Jadi daging, kemudian ikan, telur, itu. Untuk zinc disarankan dari literatur itu kita mengkonsumsi 15 mg kurang lebih sehari di era pandemi ini. Kalau dulu sebelum pandemi itu untuk recommended daily allowance ataupun kurang lebih hanya di bawah 10 mg. Tapi saat pandemi ini dinaikkan. Terutama ternyata bahwa dari penelitian, jadi kita nggak perlu susah-susah untuk periksa vitamin D3 maupun zinc. Karena di Indonesia itu 90% defisiensi vitamin D3 dan zinc. Jadi vitamin D3 ini sekarang banyak yang megados, jadi sangat tinggi dosis yang bisa dikonsumsi tanpa adanya efek samping yang perlu dikhawatirkan. Gitu. Misalkan bisa sampai 5.000 maupun 10.000. Karena apa? Karena sebenarnya kalau mau tinggal ke lab, minta dicek vitamin D3-nya maupun zinc-nya. Satu item pemeriksaan itu kurang lebih tergantung labnya bisa 300 sampai 600.000. Tuh. Jadi dari situ konsumsi tetap disesuaikan kondisi masing-masing ya, Dok ya? Ya, tapi kalau misalkan kita tidak punya alat untuk ngecek atau apa, saya sarankan untuk tetap suplementasi itu diberikan yang sesuai. Misalkan satu hari 5.000 gitu, ataupun zinc-nya satu hari 20 mg sampai 15 sampai 20 mg tuh. Karena kan kita nggak standar berarti ya, Dok ya. Standar dengan pendapat bahwa kayaknya 90% orang Indonesia itu kurang. Iya. Hal-hal yang kenapa kita kurang? Karena orang Indonesia malas berjemur. Kita lebih banyak melanosit. Ya, melanosit itu yang bikin kalau kita kena menjemur matahari bukan yang dapat banyak vitamin D tapi banyak hitamnya. Itu melanosit itu kalau kita terpapar sama sinar matahari, selnya akan banyak. Jadi orang yang berkulit hitam akan lebih rentan mengalami defisiensi vitamin D3. Kemudian orang yang kegemukan itu lebih memiliki faktor risiko kekurangan vitamin D3. Ada kaitannya seperti itu. Kemudian untuk zinc, orang yang vegetarian nggak suka makan makanan protein ya, Dok. Itu itu cenderung akan kekurangan zinc. Tuh. Kemudian ada lagi cara memeriksa. Kita nggak ada dana ataupun kita sulit ke lab untuk cek zinc. Zinc itu bisa dicek dengan zinc test. Jadi cara merasakan zinc. Jadi ambil zinc sulfat sediaannya karena banyak sediaan zinc, tapi kalau zinc sulfat kemudian kita tumbuk, kita campur air. Jadi satu zinc sulfat itu yang tablet 20 mg itu dicampur dengan 50 cc air, kemudian kita rasakan. Kalau kita rasain rasanya seperti metalik ataupun kayak tiba-tiba kayak kita makan besi gitu. Nah, itu artinya kita sudah cukup zinc. Ada 4 gradasi. Kalau misalkan baru ditempelin aja langsung pingin muntah kayak aduh ini kayak tersengat besi, itu berarti kita cukup zinc. Tapi kalau misalkan kita benar-benar ngerasain ini kok kayak air putih ya, berarti kita mengalami defisiensi zinc yang berat. Nah, di kayak elektro itu, ya, zinc besi dengan besi gitu ya, Dok ya? Betul. Jadi kita merasa zinc itu kan memang seng ya. Jadi kalau ngerasain kayak seng gitu,
makan tank itu berarti kita cukup zincnya. Tapi kalau kita lagi ngerasain minum itu, kok baik-baik aja ya di lidahku nggak ada masalah ya. Kita tunggu sampai 10 detik nggak ada masalah, berarti kita kekurangan zinc itu. Itu cara mudahnya. Oke, mungkin kita udah banyak banget ngomongin vitamin D3 dan zinc karena memang ini kayaknya perlu diketahui. Tapi menarik sekali nih, Dok. Menarik, Dok. Tapi Ilmu baru, Dok. Ilmu baru buat saya. Iya, iya. Vitamin C. Oke, vitamin C ini cukup banyak sih di sumber makanan, tapi yang paling banyak dibandingkan jeruk lebih baik jambu biji. Oh, jambu biji. Setelah ini jambu biji langsung Dok, naik viral, naik pangkat. Bener nih jambu biji 4 kali lipat yang vitamin C-nya dari jeruk. Untuk 100 mg dia sudah mengandung 283 mg vitamin C. Tuh. Jadi kalau itu kita jambu minum, yang merah itu ya, Dok ya? Jambu biji, guava. Maaf, 4 kali lipatnya apel gitu, tapi 2 kali lipatnya jeruk. Jadi kalau kita makan 2 jambu biji, insya Allah cukup. Misalkan kita, aduh banyak banget nih vitamin nih, gitu kan. Tadi kan mau vitamin D3, tahu deh kalau orang Indonesia itu susah banget nyerap vitamin D3 karena sel melanotipnya atau karena orangnya gemuk. Ya, oke, kita minum vitamin D3, terus kita minum zinc. Pak, tadi nutrisi satu pilar nih, baru satu pilar. Kemudian olahraga ya rutin 3 kali seminggu minimal 30 menit home workout. Kemudian yang ketiga jangan stres, yang keempat itu istirahat yang cukup. Jadi ikuti sesuai sunnah Rasul ya. Kalau kita di Muslim, early to bed and early to rise. Jadi kita nggak tidur pagi, tapi kita tidur cepat. Kenapa? Karena di jam malam itu waktunya tubuh kita istirahat. Coba yang mau ngetes kata-kata saya, coba lakukan begadang aja. Itu pasti kan ngerasa langsung kayak nggak enak tenggorokannya ataupun ada bersin-bersin, badan nggak enak. Ya itu memang terjadi karena dalam malam hari. Itu cara menjaga kesehatan.